Ada suatu masa di mana kita capek untuk mengasihi orang lain. Ada masanya kita merasa bosan karena hanya bisa diam, merasa capek karena hanya bisa mengalah. Dipikir-pikir juga udah terlalu sering kita untuk mengasihi dan mengampuni. Boleh dong sekali-kali untuk marah dan membalas kejahatan orang lain. Kayaknya orang itu perlu untuk sekali aja dapetin pelajaran yang keras dalam hidupnya. Kali aja orang itu mendapatkan teguran yang dia akan selalu ingat dalam hidupnya, dan itu pasti akan mengubahkan dia. Kalau kita hanya bisa mengasihi, mengampuni, memaklumi, dan menerima orang lain tuh kapan berubahnya? Gimana bisa berubahnya? Karena hanya pakai cara yang lemah lembut, yang sopan kayak gini. Dalam beberapa minggu yang lalu, saya mengalami pergumulan yang hebat dalam batin saya. Saya merasa capek untuk selalu mengasihi, selalu mengampuni, selalu memaklumi orang lain, dan harus menerima orang lain apa adanya. Kenapa saya merasa capek? Mungkin penyebabnya karena saya tahu bahwa saya adalah hamba Tuhan. Itu sebabnya saya harus melakukan semua yang tadi saya katakan. Saya merasa marah, kecewa, pengen banget untuk balas orang itu supaya orang itu berubah. Dan saya nggak lupa juga untuk bawa masalah ini ke hadapan Tuhan, supaya Tuhan tuh ada untuk merubah orang itu. Setelah sekitar 3 minggu berlalu, saya sadar bahwa pergumulan ini udah terlalu lama untuk saya pendam dalam hati saya. Ada sebuah pertentangan dalam pikiran saya antara mengampuni dan menerima orang itu atau membalas kejahatan orang itu. Orang itu adalah bukan seorang kenalan yang jauh, bukan juga orang asing yang baru saya ketemui, tapi orang terdekat saya. Itu sebabnya saya katakan ini adalah pergumulan yang berat yang saya alami dalam hati saya. Di hari Minggu pagi, seorang hamba Tuhan membawakan topik yang pas banget dengan pergumulan saya, yaitu tentang menang dalam mengasihi. Selalu Tuhan menggunakan cara yang unik untuk mengingatkan dan menegur kita. Tuhan bisa bicara melalui apapun, dan Tuhan bisa bicara melalui siapapun, asal kita sadar, kita peka bahwa Tuhan lagi kasih pesan kepada kita. Dari judulnya aja saya udah tahu bahwa pesan firman Tuhan hari ini keras banget buat saya. Pesan firman Tuhan hari ini yang saya dengar membuat saya patah semangat, karena berbicara mengenai hal yang saya lagi gumulkan, yaitu tentang mengasihi. Saya sadar sih, saya belum menang dalam mengasihi di masa ini, di periode ini. Saya juga tahu bahwa bergumul dalam batin saya tentang mengasihi. Tapi saya jauh lebih tahu bahwa pesan firman Tuhan hari ini tuh buat saya. Jadi suka atau nggak suka, saya tetap harus dengerin firman Tuhan ini.
kita bisa dengan mudah mengampuni dan mengasihi orang lain yang gak dekat sama kita. Setuju gak? Orang yang baru kita jumpai pertama kali, atau orang yang jarang kita temui, orang yang biasa-biasa aja, gak terlalu sukses tapi gak terlalu gagal juga, gak terlalu pinter tapi gak terlalu bodoh juga, itu mudah banget untuk kita kasihi. Kenapa? Karena kita gak terlalu kenal dia dan dia juga gak terlalu kenal kita. Kita gak terlalu sering ketemu dia dan ya tentu aja orang itu gak kenal kita, gak tahu kita, tidak melihat kita selama 24 jam. Jadi gampang banget untuk berbuat baik, berbuat sopan, mengatakan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun. Gampang banget. Tapi gimana dengan saudara kandung kita? Gimana dengan orang tua kita? Atau teman kos kita yang kita temui hampir 24 jam? Yang kita bisa lihat setiap hari, yang udah tahu nih semua kejelekan kita, semua keterbatasan kita, dan tahu juga kelebihan kita. Mereka tahu semua. Kayaknya nggak ada lagi yang perlu ditutup-tutupin gitu, nggak ada lagi yang perlu untuk dirahasiakan. Toh juga mereka udah tahu lah siapa kita. Tapi kenapa justru orang-orang yang dekat sama kita sulit banget untuk bisa mengasihi mereka, apalagi mengampuni? Kenapa ya? Bisa jadi karena kita sudah menaruh ekspektasi yang tinggi kepada orang-orang terdekat kita. Ya, namanya juga orang tua, harusnya mereka paham lah harus bertindak apa kepada anaknya. Katanya teman dekat, masa lo gini aja bohong sih sama gue? Kenapa? Kenapa sampai harus bohong, bilang perlu duit lah, karena orang tua sakit lah, karena inilah. Sedangkan sebenarnya lo perlu duit untuk tutupin utang-utang lo. Kenapa lo jadi bohong sama gue? Atau kita pernah merasa gini, ya itulah namanya juga saudara kandung, yang datang kalau pas lagi butuh duit doang, yang datang kalau lagi butuh pertolongan doang, kalau lagi senang-senang mah lupa. Kita berekspektasi bahwa orang-orang terdekat kita itu akan selalu menyenangkan. Orang-orang terdekat kita akan selalu bisa diharapkan. Orang-orang terdekat kita pasti akan menguntungkan kita. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang terbalik dengan yang kita harapkan, kita kecewa banget, kita sedih banget. Padahal sebenarnya mereka manusia yang biasa-biasa aja, yang masih belum mengenal kita, yang masih terbatas, gak bisa selalu tolong kita, yang masih punya proses untuk berhenti dari kejahatan mereka, berhenti dari kebodohan mereka. Ada satu firman Tuhan yang gue ingat dan itu bagus banget. Gue bacain ya. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dari firman Tuhan itu ada kekeliruan dalam pikiran saya. Karena saya pikir
sesama kita manusia adalah hanya mengarah kepada beberapa kelompok tertentu, seperti orang-orang yang miskin, orang-orang yang disabilitas, para janda, orang-orang yang kekurangan lah. Tapi sebenarnya orang terdekat kita juga adalah sesama manusia. Jadi kita nggak bisa hanya berpikir untuk mengasihi orang-orang yang berkekurangan aja. Kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang kekurangan aja. Enggak. Karena justru orang terdekat kita juga layak untuk dikasihi dan diampuni. Kalau dibilang alasannya apa? Alasannya apa aku harus mengampuni orang itu? Ya firman Tuhan yang bilang. Hukumnya Allah yang bilang. Untuk kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita sayang dong sama sesama kita. Termasuk orang-orang yang udah mengecewakan kita. Jadi kita nggak boleh lagi punya pikirannya sempit, hanya mengarahkan kasih dan pengampunan kita kepada suatu kelompok tertentu. Kita perlu lihat makna yang luas, kita perlu melihat dari satu perspektif yang luas bahwa semua orang itu adalah sesama kita, termasuk musuh kita, termasuk orang yang sudah menipu kita, termasuk orang-orang yang bahkan sudah meninggal tanpa mengucapkan kata maaf kepada kita. Terus gimana dong dengan perasaan saya? Gimana dengan emosi yang masih ada membara dalam hati saya untuk bisa marah sama orang itu? Menurut saya emosi itu gak salah. Emosi itu netral. Apalagi kita yang sudah lahir baru. Kita perlu tahu dulu tentang emosi manusia. Manusia itu punya emosi yang ada berbagai macam rasa ya di dalamnya. Ada rasa takut, rasa marah, senang, jijik, sedih, dan masih banyak lagi. Saya percaya bahwa emosi emang udah Tuhan taruh dalam diri manusia, dan itu udah sesuai dengan desainnya Tuhan. Bayangin kalau manusia nggak punya emosi. Coba kalau kita tarik semua emosi dalam Alkitab, maka kitab Mazmur gak ada tuh. Kitab Kidung Agung gak ada. Coba ingat deh, ada banyak peristiwa yang tercatat dalam Alkitab menceritakan emosi dari para tokoh. Dan lihat bagaimana mereka berespon menghadapi emosi yang mereka rasakan. Sebenarnya peristiwa itu semua kan jadi contoh ya buat kita. Jadi perenungan bagi kita untuk kita bisa menghadapi emosi kita. Jangan sampai kita kalah dengan emosi kita. Para tokoh di Alkitab juga ngalamin kok yang namanya senang, marah, takut, jijik, sedih. Semua mereka alami karena mereka juga manusia biasa. Tapi kita lihat, ada yang berhasil, tapi ada juga yang gagal dalam menangani emosi yang akibatnya fatal banget dalam hidup mereka. Jadi kalau kita merasakan ada sebuah emosi marah, sedih,
Emosi-emosi yang kita anggap negatif, ya, itu baiknya jangan dipendam, tapi diakui dan dibawa ke Tuhan. Dan ya, kita perlu berhati-hati terhadap semua emosi kita. Jangan sampai akhirnya kita dikendalikan oleh emosi. Ngerti ya? Jadi emosi itu nggak salah. Cuma kita perlu berhati-hati supaya kita jangan sampai diambil alih oleh emosi kita. Dan justru kita berbuat hal-hal yang jahat, hal-hal yang cemar, hal-hal yang mendukakan Tuhan karena sudah dikuasai oleh emosi. Emosi kita bisa jadi celah bagi iblis. Kalau misalnya ada yang belum tahu, aku katakan itu benar. Emosi kita yang kita pendam-pendam, emosi yang kita nggak pernah bawa itu ke Tuhan, nggak pernah kita akui di hadapan Tuhan, itu bisa jadi celah untuk iblis mengambil alih hidup kita, untuk iblis mendorong kita melakukan kejahatan, kecemaran, melakukan hal yang merugikan orang lain, dan yang pastinya mendukakan Tuhan juga. Kalau ada keinginan untuk membalas kejahatan pasti ya. Gimana dong? Biasanya dari keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan itu munculnya kan dari hati ya. Terus akhirnya mulai kita memikirkan rencana-rencana untuk menjatuhkan atau mencelakakan orang lain. Dalam fase ini aku cuma mau katakan kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena fase ini bahaya. Jangan terlalu terburu-buru bereaksi, jangan terlalu terburu-buru untuk berespon. Ya, karena sekecil apapun tindakan kita itu mempengaruhi pikiran kita. Itu sebabnya kalau keinginan untuk membalas itu ada, rencana untuk membalas orang lain itu sudah ada, coba di pause dulu, ditahan dulu. Kenapa? Kalau kita terburu-buru untuk berespon, bereaksi, dan kita merasa bahwa ketika kita bisa melakukan pembalasan dan akhirnya bisa merugikan atau menyusahkan orang lain, maka kita menang, maka kita akan puas. Pernah gak sih kita berpikir apa kata firman Tuhan tentang pembalasan? Apa sih yang Tuhan pengen kita tahu tentang pembalasan? Firman Tuhan ada bilang tentang pembalasan. Aku bacain ya. Firman Tuhan bilang, jangan kita menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Menarik ya? Jika ia haus, berikanlah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Tapi ini aku suka. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini firman Tuhan yang bilang bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Justru kita harus tetap melakukan yang baik, karena kita sebenarnya sedang memberikan bagian kepada Tuhan pembalasan. Masih percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan benar, bahwa semua penghakimannya itu tepat, gak pernah keliru. Masih percaya gak? Kalau kita masih pengen membalas orang lain, berarti sebenarnya kita gak percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan benar. Kita gak percaya bahwa penghakiman Tuhan itu tepat.
Jadi kita lebih percaya diri kita sendiri nih. Dan kita lebih percaya bahwa tindakan kita sebagai hakim tuh akan lebih baik, akan lebih benar ketimbang Tuhan yang adalah hakim, yang adil, dan yang benar. Adalah jauh lebih penting untuk kita ingat identitas kita di dalam Tuhan, yaitu kita adalah anak-anaknya Tuhan. Dan satu yang saya selalu usahakan, saya selalu ingat ketika akhirnya saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya pengen hidup sesuai dengan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Saya nggak terbiasa untuk memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan kepada tetangga, orang yang baru saya temui, atau orang asing. Saya jarang banget. Tapi saya terbiasa untuk mau hidup, melakukan yang benar, mau hidup dengan takut akan Tuhan, dan biarkan orang lain yang menilai bahwa saya adalah anak Tuhan. Lalu gimana ketika saya merasa bosan untuk mengampuni? Gimana saya bisa untuk merasa capek dalam mengasihi orang lain? Saya memilih untuk menyerah aja. Ini pernah saya pikirkan sebelumnya. Apakah saya harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Ini adalah sebuah kebenaran yang pahit, kebenaran yang tidak semua orang mau terima, tapi saya percaya ini tetap kebenaran. Suka nggak suka, mengasihi adalah perintah Tuhan. Apapun emosi yang kita rasakan, mengasihi dan mengampuni adalah perintah Tuhan. Jadi kita pilih, kita mau tunduk terhadap emosi kita, atau kita mau tunduk dalam kehendak Tuhan. Apakah kita mau menang dengan mengikuti segala ego kita, atau kita mau menang karena kita tahu kita ikutin apa yang jadi maunya Tuhan? Keputusan ini ada di teman-teman semuanya. Keputusan ini harus teman-teman ambil sendiri. Kalau ada yang merasa bosan, merasa capek untuk mengampuni dan mengasihi, coba untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa sih yang menjadi penyebab kita bosan untuk mengasihi dan mengampuni? Apakah karena kita kehilangan kasih mula-mula? Apakah karena kita sudah terjebak hanya dalam rutinitas menjadi orang Kristen, sehingga kita sebenarnya belum benar-benar paham tentang mengasihi dan mengampuni? Coba bawa itu ke hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, karena mengasihi ini kita nggak bisa lakuin sendiri. Mengampuni ini nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Kita perlu Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kekuatan untuk kita bisa ambil keputusan mengasihi dan mengampuni orang lain. Yang terakhir, yang biasanya orang lakukan adalah keinginan untuk mengubah orang lain. Pertanyaannya adalah, emang bisa kita mengubah orang lain? Bisa kok. Kayaknya dulu udah pernah coba menggunakan teguran yang keras, banyak diomelin, orang pasti berubah kok. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perubahannya itu permanen atau sementara? Karena ada loh orang yang berubah, tapi sebenarnya perubahan itu tuh cuma sementara.
ketika di depan orang, tapi kalau nggak ada orang ya dia berubah kayak dulu lagi. Dan banyak banget orang tuh kayak gini, termasuk saya dulu, yang kelihatannya berubah, tapi sebenarnya itu hanya kepalsuan yang dia tunjukkan. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang hidup dalam kepalsuan itu capek. Karena mereka harus selalu berpura-pura di hadapan orang. Kayak menjalani dua kehidupan gitu, capek. Tapi kalau kamu merasa masih bisa mengubah orang lain, masih punya usaha, masih punya semangat, ya udah, lanjutkan. Karena kalau aku sadar aku nggak bisa mengubah orang lain. Tuhan aja yang begitu besar dan ajaib. Tuhan hanya bisa menyentuh hati seseorang. Tetapi perubahan hidup itu dimulai dari kesadaran dan kemauan orang. Kita ini cuma support system, tapi sebenarnya perubahan hidup seseorang itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Jadi kita salah kalau kita mau mengubah orang lain seperti apa yang kita mau. Karena belum tentu apa yang kita mau itu adalah apa yang Tuhan mau. Itu yang aku dengar dari salah satu mentor dan aku ingat sampai hari ini. Jadi apa yang kita lakukan, kita tetap lakukan yang benar. Kita tetap mengatakan yang benar. Dan kita bawa nama orang itu ke hadapan Tuhan dalam doa kita. Supaya Tuhan berkarya dalam hidup orang itu dan orang itu menerima Tuhan dalam hidupnya. Karena keselamatan jiwa orang itu jauh lebih penting daripada perubahan yang kita lihat. Keselamatan jiwa orang itu jauh lebih utama daripada perubahan yang kita harapkan. Perubahan hidup tuh hanya outputnya ya. Inputnya ini yang harus kita utamakan, yaitu Tuhan yang berkarya dalam hidup orang itu. Bicara tentang mengasihi dan mengampuni, jangan sampai kita menganggap ini tentang salah benar, ini tentang menang dan kalah, dan kita harus selalu benar dan kita harus selalu menang. Enggak. Tapi sebenarnya ini adalah tentang kita yang melakukan kehendak Tuhan, melebihi emosi kita, melebihi perasaan kita, melebihi keinginan daging kita saat ini, melebihi yang kita gumulkan dalam hati kita. Itu yang jauh lebih penting. Karena kita tahu Tuhan melihat semua perbuatan kita, dan kita perlu tanggung jawabin semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan.